Oke teman-teman investor, hari ini sebagai mentor kalian, kita akan coba bedah satu emiten yang jujur aja sinyalnya tuh bikin bingung. Namanya PT Communication Cable Systems Indonesia atau biasa kita sebut CCSI. Nah, pertanyaan utamanya, dan ini pertanyaan klasik buat kita semua para investor ya. CCSI ini sebenarnya apa sih? Apakah ini hidden gem yang belum banyak orang lihat? Atau malah value trap yang bisa bikin kita nyangkut? Nah, ini dia nih teka-tekinya. Coba kita lihat ya. Di satu sisi, dari valuasi, kelihatannya murah banget. Price to book value-nya atau PBV cuma 0,84. Artinya, kita beli sahamnya lebih murah dari nilai aset bersih perusahaan di atas kertas. Menarik kan? Tapi tunggu dulu. Coba lihat sisi satunya. Profitabilitasnya. Aduh, rendah banget. Return on equity atau ROE-nya itu cuma 0,95%. Ini kecil sekali. Artinya perusahaan hampir nggak menghasilkan untung buat pemegang saham. Nah, bingung kan? Murah tapi nggak untung. Oke, biar nggak pusing, cara terbalik untuk ngerti kondisi sekarang adalah dengan kita mundur sedikit. Kita lihat perjalanannya beberapa tahun ke belakang. Dan, percaya deh, laporan tahunan mereka itu kayak cerita novel. Ada plotnya sendiri. Coba deh, perhatikan tema-tema laporan tahunan mereka. Ini kayak ngasih kita storyline yang jelas. Mulai dari 2020, mereka bilang tetap tangguh. Ya wajar lah ya, lagi pandemi. Terus 2021, optimis banget nih, meraih puncak baru. Ini pas lagi booming digital. Sampai akhirnya sekarang temanya lebih defensif, berinvestasi untuk masa depan, melampaui batas. Ini sinyal kalau mereka sadar tantangannya sekarang beda dan lebih berat. Nah, ini pergeseran yang paling penting buat kita perhatikan. Lihat deh, dari tahun 2021 yang kesannya gaspol memanfaatkan ledakan digital, tiba-tiba di 2023 mereka ganti haluan. Fokusnya jadi investasi strategis. Kenapa? Ya karena mereka sadar dinamika bisnis dan persaingan itu makin gila. Ini bukan lagi masa panen, tapi masa buat nanam lagi. Dan itu butuh biaya dan waktu. Dan inilah kenyataan pahitnya. Yang kelihatan dari angka, lihat grafik ini. Saat industrinya tumbuh, pasar juga tumbuh, laba CCSI malah anjlok. Rata-rata minus 44,5% per tahun loh, selama 5 tahun terakhir. Ini bukan sekedar lagi seret teman-teman, ini lampu merah. Ini alarm yang bunyinya kencang banget. Oke, jadi pertanyaannya dengan kondisi yang kayak gini, terus manajemennya mau ngapain? Diem aja? Tentu enggak. Mereka punya satu rencana besar, satu pertaruhan utama. Nah, rencana itu namanya rights issue. Buat yang mungkin belum familiar, rights issue itu gampangnya gini. Perusahaan ngetok pintu ke pemegang saham lama, bilang, kita butuh dana tambahan nih, mau nambahin modal nggak? Kalau mau, kita kasih harga diskon khusus buat kamu, gitu intinya. Nah, CCSI ini berencana nerbitin, banyak juga ya, 163,63 juta lembar saham baru. Tujuannya apa? Ya jelas, buat nambah amunisi, nambah modal, dan yang penting, buat ngurangin utang, biar neracanya lebih sehat. Dan ini bukan cuma omongan manajemen loh, para analis di luar sana juga sepakat. Mereka bilang langkah ini krusial banget. Bukan cuma buat tumbuh, tapi bahkan buat sustainability atau kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Jadi ini langkah hidup mati bisa dibilang. Oke, jadi dari semua informasi tadi, sekarang kita bisa lihat ada dua kubu yang berlawanan. Kubu bull yang optimis dan kubu bear yang pesimis. Mari kita bedah argumen masing-masing. Kalau kamu ada di kubu bulls, kamu akan lihat ini. Wah, sahamnya murah nih, PBV di bawah 1. Utangnya juga nggak gede-gede amat, DER-nya cuma 0,43. Posisinya juga pas banget di tengah-tengah transformasi digital Indonesia. Dan yang paling penting, lihat tuh, ada direkturnya borong saham. Ini kan tanda mereka percaya sama perusahaannya sendiri. Rights issue ini adalah jalan buat mereka turn around. Tapi, kalau kamu dari kubu bears, kamu bakal bilang, tunggu dulu, murah sih murah. Tapi ini perusahaan rugi terus 3 tahun berturut-turut. Marginnya negatif, ROI-nya ampun-ampunan. Aset lancarnya bahkan lebih kecil dari utang jangka pendeknya. Ini bahaya. Ditambah lagi, kompetisinya brutal. Banyak barang impor yang lebih murah. Yakin bisa menang? Jadi, ini dia papan skor akhirnya. Semua kembali ke pertarungan antara dua hal. Di tim optimis, ada valuasi murah dan strategi turnaround. Di tim pesimis, ada histori kinerja yang jelek dan kompetisi yang berat. Jadi intinya, ini pertarungan antara potensi masa depan melawan kenyataan masa lalu. Kamu lebih percaya yang mana? Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Sebagai mentor, tugas saya bukan ngasih tahu kamu harus beli atau jual. Bukan itu. Tugas saya adalah
memastikan kamu bertanya pertanyaan yang tepat pada diri sendiri sebelum mengambil keputusan. Kita udah lihat perjuangan mereka di masa lalu. Kita udah bedah angka-angkanya yang bikin bingung. Kita juga udah tahu rencana besar manajemen ke depan. Tapi pada akhirnya, semua analisis ini akan bermuara pada satu hal, eksekusi. Dan kita harus akui, opportunity-nya itu nyata dan besar banget. Indonesia ini kan lagi lari kencang menuju digital. Kebutuhan akan jalan tol data seperti kabel fiber optik ini nggak akan ada matinya, malah bakal terus naik. Dan CCSI, ya mereka mainnya di situ, di jantung infrastruktur digital ini. Perusahaan ini sendiri ngasih tema melampaui batas untuk tahun 2024. Keren kan kedengarannya? Nah, pertanyaan terakhir dari saya sebagai mentor untuk kamu renungkan adalah, apakah kamu percaya mereka benar-benar bisa melampaui batas performa buruk mereka di masa lalu? Apakah kamu yakin tim manajemen ini bisa mengeksekusi rencana besar mereka? Jawabannya ada di tanganmu sendiri.